Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau kembali datang bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Kita bersyukur bertepatan dengan hari ini juga beberapa dari kita mungkin merayakan Imlek dan kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Satu anugerah yang indah kalau kita masih ada melihat keluarga kita ada dalam keadaan yang baik. Bahkan mungkin yang tidak dapat berkumpul pun, mari kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kita satu keluarga. Tuhan sudah memberikan kita anugerahnya yang besar. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Musim boleh berganti. Waktu-waktu sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dari kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari naikkan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di lagi naikkan pujian ini. Oh, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersyukur kepada Tuhan untuk segenap waktu-waktu yang telah kita lalui. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra,
yang dapat kami beri Tuhan, untuk membalas setiap kasih Tuhan dalam hidup kami. Apa yang dapat kami beri selain kami berikan hidup kami? Ajari kami untuk memiliki kasih seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Yesus. Kasih-Mu besar bagi kami. Tuhan, ini aku punya kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Sekali lagi,
dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, saudara dengan saudara. Mari mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Mari kita saling mengasihi, karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Oh, haleluya, haleluya. Ini yang kami punya, kehidupan kami. Haleluya. Biar kami beri kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Tuhan, ini aku punya kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta. Haleluya. Tuhan, ini aku punya kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untuk. Kasih-Mu buatku mengerti. Kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu buat kami mengerti. Kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untukmu. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Lagu cinta kami, lagu kasih kami, ini kami Tuhan, ini hidup kami. Oh, mari bawa keluarga kita, mari bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama dengan keluarga di hari yang spesial ini, di momen Imlek ini. Kalau Tuhan sudah memberi kepada kita keluarga, itu yang paling berharga. Haleluya. Mari mengasihi setiap keluarga. Mari suami-suami kasihi istri-istri. Mari istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak. Biarlah kasih Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Kasih Tuhan damai sejahtera ada di tengah-tengah keluarga kita. Kerukunan, damai sejahtera, berkat Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima
Jikalau pagi hari ini kita ada bersama-sama dengan keluarga, mari kita berdoa kepada Tuhan, minta berkat untuk keluarga kita. Biarlah kasih Allah, damai sejahtera ada di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan berkenan. Mari doakan keluarga kita, mari doakan anak-anak kita, mari doakan orang tua kita, mari doakan pasangan kita. Oh, haleluya. Diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Oh, ucapkan kata-kata berkat untuk keluarga kita. Ucapkan kata-kata berkat. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Haleluya. Amin. Yesus baik, Yesus baik. Sama-sama naikkan pujian ini. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, dan memberi kasih karunia, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagi, Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Sekali lagi katakan Yesus baik. Yesus baik bagiku. Haleluya. Terima kasih. Kiranya berkat Tuhan ada atas keluarga kami hari ini sampai selama-lamanya. Sebab Engkau baik bagi kami. Haleluya.
Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Doa syafaat pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rudi. Oh Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan, di hari Imlek, keluarga-keluarga boleh berkumpul bersama-sama. Anak-anak, cucu-cucu mengunjungi keluarga, mengunjungi orang tua. Tuhan, bila di momen yang indah ini Tuhan, hubungan yang sempat retak boleh dipulihkan. Kalau ada hubungan antara orang tua dan anak, antara anak yang satu dengan yang lain sempat mengalami keretakan, Tuhan, biarlah di hari Imlek ini kasih ilahi, kasih dari Tuhan Yesus Kristus memulihkan, membebat setiap keretakan itu, dipulihkan, disatukan kembali dengan kasih ilahi. Bila keluarga-keluarga yang datang berkumpul bersama dengan keluarga besar saat ini boleh mengalami kasih yang dari Tuhan. Biarlah anak-anak boleh belajar untuk lebih menghormati orang tua mereka. Anak-anak boleh lebih menghargai orang tua mereka, lebih memperhatikan dan taat pada orang tua. Kalau ada orang tua yang sudah lanjut usianya dan sudah mengalami berbagai macam kelemahan tubuh, kami berdoa supaya kasih-Mu memenuhi mereka. Biarlah di usia lanjut mereka tetap boleh mengalami kebahagiaan dan sukacita. Meskipun tidak bisa dipungkiri secara fisik ada kelemahan, tetapi biarlah jiwa mereka, semangat mereka, roh mereka terus dibaharui di dalam Engkau. Semakin mencintai Tuhan dan semakin boleh mencintai anak-anak, cucu-cucu dan seluruh keluarga dengan kasih yang makin disempurnakan oleh kasih-Mu Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah di momen yang indah ini semua keluarga dari umat-Mu yang mengikuti saat teduh pemuritan di hari ini boleh mengalami kebahagiaan, boleh mengalami kasih-Mu, kasih Tuhan, dan juga kasih persaudaraan yang dipulihkan dan semakin hangat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Dan bila ada kerukunan di antara keluarga besar yang ada, satu dengan yang lain makin mengasihi satu sama lain, saling menghargai, menghormati. Dan ketika itu terjadi, sesuai dengan janji-Mu, berkat Tuhan tercurah. Di mana ada kerukunan, di mana ada kesehatian, di situ berkat dicurahkan. Biarlah keluarga-keluarga umat-Mu hari ini boleh mengalami itu, mengalami berkat sampai berkelimpahan, sehingga mereka juga boleh menjadi saluran berkat-Mu buat keluarga-keluarga lain yang memerlukan kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu di hari ini. Dan sebelum kami melanjutkan acara bersama dengan keluarga besar kami akan dengarkan firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Handoyo Lim. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ini, supaya apa yang disampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi kekuatan, menjadi tuntunan yang berasal dari Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di saat teduh hari ini. Spesial hari ini saat teduh Imlek, Tahun Baru Cina. Jadi saya ucapkan selamat Tahun Baru Yonghi buat Bapak Ibu semua yang merayakannya. Yang tidak merayakannya pun bisa ikut berbahagia, karena kita memasuki sebuah musim yang baru menurut penanggalan Tionghoa.
Saudara, tetapi kita memang tidak lagi melakukan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman. Kita tetap harus memegang kembali kepada firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita membuka dalam Keluaran 20 ayat 1 dan seterusnya. Keluaran 20 ayat yang pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ayat 2, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 3 berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Yang percaya berkata, amin. Nah, saudara, melalui Alkitab kita bisa mengenal bagaimana sejarah penciptaan dunia. Tuhan yang membawa Israel keluar dari Mesir adalah Tuhan yang sama saat Dia menciptakan dunia, dan Dia menciptakan mulai dengan dua manusia, Adam dan Hawa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang Indonesia keturunan Adam dan Hawa? Pasti. Ya. Tapi dari mana? Nah, saudara, Adam Hawa kemudian turun sampai beranak cucu, sampai nanti kita membaca bagaimana pada zaman Nuh dunia dihancurkan melalui air bah, dan tinggal 8 orang. Nuh dengan istrinya, 3 anaknya yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dan dengan 3 istri mereka tinggal 8 orang. Yang lainnya tinggal binatang yang mereka selamatkan melalui bahtera itu. Nah, saudara, berarti kita memang keturunan Adam dan Hawa, tetapi dari garis yang mana nih? Karena sudah sampai kepada Nuh, Adam Hawa, keturunan yang lain pada putus semuanya. Habil mati pertama, kemudian keturunan berikutnya ternyata akhirnya habis juga dengan air bah, lalu tinggal dari Nuh. Nah, kira-kira saudara orang Indonesia dari Sem, Ham, atau Yafet? Nah, saudara, menarik. Kalau Anda belajar pelajaran sejarah, maka dikatakan bangsa Indonesia ini adalah keturunan dari mana, saudara? Dari Cina Selatan, dari sekitar Laut Cina Selatan. Jadi makanya kita orang Indonesia agak mirip dengan orang-orang di Cina, Jepang, Taiwan, Hong Kong, ya. Nah, itu mirip-mirip. Walaupun memang ada yang kemudian sedikit berbeda, tetapi mau Anda orang Batak, mau Anda orang Kalimantan, Anda orang Jawa, jauh lebih mirip dengan orang Cina daripada dengan orang Eropa atau orang Afrika. Nah, menurut penyelidikan sejarah, Nuh menurunkan 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Maka diperkirakan dari penelusuran itu, orang-orang Cina adalah keturunan dari Yafet.
ya, keturunan dari Yafet. Bahkan ada di satu suku yang terisolir yang lama di Cina itu, mereka punya tulisan kisah tentang kisah Nuh dan bagaimana mereka adalah silsilahnya. Anda tahu orang Tionghoa, orang Cina itu mereka sangat menghargai pohon keluarga, anak siapa, dan mereka mengurutkan sampai kepada yang namanya Yafet dan Bapak Nuh, ya. Oke, lain waktu kita bicarakan itu. Tapi dari Sem, Ham, dan Yafet, maka orang-orang Cina dan orang-orang Asia itu diperkirakan dari keturunan Yafet, ya. Lalu kemudian sampai kepada kita orang Indonesia ini. Jadi menarik. Tapi Pak Handoyo, sekarang RRC Tiongkok itu negara komunis, bahkan tidak menyembah Tuhan. Tapi mari kita lihat sejarahnya dulu. Karena sama-sama kita adalah keturunan dari Adam dan Hawa yang diturunkan dari Nuh. Ya, maka ada Sem, Ham, dan Yafet. Dan semua manusia ini punya hati untuk menyembah Tuhan. Ketika mereka tidak menyembah Tuhan, mereka akan menyembah yang lain. Ya, dan menariknya saudara, menariknya adalah kalau Anda berkata orang Cina itu komunis, itu baru terjadi berapa puluh tahun terakhir ini. Karena sebenarnya mereka adalah menyembah banyak Tuhan. Mereka punya dewa-dewa. Ya, ada dewa ini, dewa itu, dan sebagainya. Bahkan punya banyak patung-patung. Yang tadi kita membaca dalam Alkitab ini, jangan membuat patung untuk disembah. Tapi orang Cina menyembahnya, Pak. Bahkan ada sio-sio, ya. Ini harimau, macan, ada yang ayam, ada babi, ada ular, naga, dan seterusnya. Nah, saudara, tetapi kita kembali kepada awal mula dulu. Awal mulanya dari Sem, Ham, dan Yafet, dari keturunan Nuh yang menyembah Tuhan. Dan rupanya sejarah juga mencatat bahwa orang Cina itu sudah dari ribuan tahun yang lalu menyembah satu Tuhan yang kalau disebut adalah Sangti. Sangti itu sudah ada sejak ketika digali sejarah dari tahun 2000 sebelum Masehi, 2000 sebelum Yesus lahir, itu sudah menyembah Tuhan, satu Tuhan. Satu Tuhan. Loh, orang Cina bukannya Konghucu, Pak. Saya beritahu sejarah, beritahu sejarahnya. Konfusius itu ada di tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi. Jadi 5 abad sebelum Yesus itu Konfusius. Dan Konfusius itu sebenarnya memberikan ajaran-ajaran moral, tradisi-tradisi moral, pengajaran-pengajaran sebenarnya utamanya yang menjadi kumpulan, ya. Loh, bagaimana dengan Buddha, Pak? Orang Tionghoa, orang Cina banyak agamanya Buddha, Pak. Makanya melihat ada biksu-biksu, ya. Kalau Anda lihat film Shaolin, biksu, nah, Buddha, Pak. Tapi saudara, saya bukan menjelekkan agama, bukan saudara. Tapi saya mau bercerita sejarah bahwa Buddha itu sejarahnya ada di tahun 563
sampai 483 sebelum Masehi. Jadi itu perkiraan, ya. Siddhartha Gautama, Buddha, kemudian mulai pengajarannya berjalan menjadi agama Buddha. Jadi ya kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Dan rupanya pelajaran atau agama Buddha itu juga bukan agama asli dari orang Cina. Itu dibawa pengaruh dari India juga. Ada pengaruh dari India. Nah, tapi saya bilang tadi, rupanya orang Cina sudah mengenal Sangti atau Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sejak 2000 tahun sebelum Yesus. Jadi 1,5 abad, 1500 tahun sebelum ada Buddha, sebelum ada Konfusius. Ya, jadi sudah jauh lebih dulu mereka percaya tentang Raja Surga, yaitu Sangti, satu-satunya yang mereka tinggikan. Nah, jadi sejak ribuan tahun lalu sebenarnya. Kenapa? Karena saya bilang tadi bahwa pada awalnya ini adalah keturunan dari Adam Hawa yang turunkan dari Nuh dan terus berikutnya. Nah, rupanya orang-orang Cina itu menyembah satu Tuhan. Tapi kemudian berikutnya dikembangkan, bertambah-tambah. Tambah lagi dewa ini, dewa itu. Mulai ada patung-patung dan seterusnya. Ya, sampai dikenang seperti ini. Sama seperti kalau Anda tahu Amerika, kalau Anda ke sana, gereja-gereja banyak yang tutup. Banyak orang yang sekarang tidak mengenal Tuhan. Banyak orang yang dengan bangga menyebutnya sebagai agnostik, bahwa Tuhan itu tidak bisa diketahui, tidak bisa dijangkau. Banyak yang mereka berkata Tuhan tidak ada, percaya kepada diri sendiri. Nah, itu Amerika. Tetapi Amerika awalnya bukan negara sekular seperti ini, bukan negara liberal. Mereka adalah orang-orang yang datang dari Inggris, dari United Kingdom, ya. Dan di Inggris itu mereka Kristen. Mayoritasnya adalah Kristen. Memang ada gereja Katolik, tapi itu kebanyakan dari Roma, Italia. Tapi Inggris itu dari dulu mereka akhirnya berdiri gereja Anglikan, gereja Kristen. Dan itu yang kemudian sampai ke Amerika. Sehingga Amerika lebih kuat Kristennya dibanding Katoliknya. Tapi bagian Amerika Selatan, ya kayak Meksiko dan sebagainya itu terpengaruh oleh Portugal, Spanyol dan sebagainya, itu lebih ke Katolik. Tapi Amerika Serikat dan United States itu Kristen Protestan, ya. Nah, saudara, dan bahkan pendiri-pendiri awal itu mereka sangat kuat dalam agama Kristen. Bahkan sampai kalau Anda lihat sampai hari ini, kalau Anda tunjukkan dolar Amerika, ada tulisan In God We Trust, ya. Kami percaya kepada Tuhan. Dan dasar-dasarnya itu kekristenan, Alkitab. Tapi kemudian lambat laun mulai berubah, sekularisme, liberalisme dan sebagainya. Penyembahan-penyembahan kepada manusia yang lebih menguasai. Lalu mulai kepada sihir-sihir dan sebagainya. Bahkan sekarang mulai LGBT dan sebagainya merebak, melanggar apa yang dikatakan firman Tuhan. Tapi saudara jangan lihat yang hari ini. Awalnya ini sebuah bangsa yang benar-benar menyembah Tuhan. Nah, tapi itu juga yang terjadi dengan China, saudara. Awalnya mereka punya Sangti yang disembah.
Tapi kemudian mulai berubah. Ya. Lalu kemudian mulai menyembah banyak Allah. Tapi kemudian ketika ada gelombang misionaris dari China datang, Anda akan baca dalam sejarah, ada Hudson Taylor, ada beberapa misionaris yang melayani di China dan mulai ada banyak pertobatan. Bahkan di Indonesia pernah mendapat kiriman misionaris dari Cina, namanya John Sung. Itu pernah sampai di Semarang juga untuk memberitakan Injil, dan hasilnya berdiri gereja-gereja Kristen Mandarin yang berbahasa Mandarin di Indonesia. Nah, itu kenapa waktu itu cukup kuat kekristenan. Tapi kemudian saya harus menyebut, ya, Mao Setung itu membuat sekitar tahun mungkin 50-an, mungkin kalau saya nggak salah ingat ya, tahun 50-an itu membuat sebuah reformasi dan mereka mulai mengusir para misionaris Kristen, menangkap, menganiaya orang-orang Kristen, dan dari situ kemudian paham komunis itu semakin kuat. Saudara, jadi ada perkembangan sejarah yang harus kita ketahui. Tetapi Alkitab mencatat ada nubuatan tentang Cina di akhir zaman juga. Juga ada nubuatan pertobatan. Oke, kenapa Pak Antoyo cerita ini? Karena ini adalah Imlek. Maksudnya adalah kalau saudara sudah percaya kepada Yesus dan kembali kepada akar yang sesungguhnya, maka saudara jangan mau dibelokkan lagi untuk menyembah patung-patung, menyembah orang yang sudah mati, menyembah binatang-binatang, mempercayai ramalan-ramalan, sio-sio. Waduh, celaka ini. Anakku macan, pacarnya kambing. Wah, ribut nanti. Waduh, enggak bisa ini. Kenapa? Wah, ini bosku ular, aku sioku ayam. Wah, aku dipatok ular nanti. Nah, saudara, jangan mempercayai, jangan masuk lagi dalam perbudakan itu. Karena pada awalnya bahkan orang Cina itu pun dari keturunan Nuh, para penyembah Tuhan. Dan kita melalui Alkitab, kita dituntun kembali untuk menyembah Tuhan. Jadi saudara, pada hari Imlek ini, boleh nggak kita merayakan? Boleh, karena ini adalah peringatan tahun baru. Sama seperti kita merayakan tanggal 1 Januari sebagai tahun yang baru, penanggalan versinya matahari. Tapi penanggalan Cina adalah ini, ya, sehingga setiap Januari, Februari itu akan berputar jatuh di situ. Imlek itu tidak akan pindah ke yang lain. Nah, tapi saudara, intinya rayakan sebagai tahun baru. Rayakan banyak tradisi yang sesuai dengan Alkitab. Ya, karena memang akarnya dari 2000 tahun sebelum Yesus, ini adalah bangsa yang menyembah Tuhan. Nah, saudara, misalnya menghormati orang tua, menghargai orang tua, datang kepada yang lebih tua untuk memberikan hormat, saling memberi, makan bersama, mengucapkan kata-kata iman, akan diberkati, akan sukses. Saudara, hal-hal yang baik yang bisa kita gunakan. Tetapi Anda harus lakukan firman Tuhan yang tadi. Jangan membuat patung untuk disembah. Jangan menyembah binatang-binatang. Jangan menyembah sio-sio. Jangan menyembah dewa-dewa. Jangan menyembah orang yang sudah mati. Kita menghargai, kita mengenang, kita menghormati orang yang sudah mendahului kita.
para leluhur kita, tapi bukan untuk menyembahnya, apalagi minta bantuan kepada mereka. Engkongnya, kongconya sudah mati lama. Kongco, saya mau kuliah. Kongco, berkati supaya bisa kuliah. Kongconya sudah mati, tidak bisa menolong. Doa kepada Tuhan. Tapi Anda menghormati, Anda harus kenal leluhur Anda. Jadi hati-hati, kita merayakan tapi jangan jatuh di dalam penyembahan berhala. Dan kita bersyukur karena ternyata dalam sejarah bahwa kita, orang-orang Cina, juga orang-orang Indonesia, Anda orang Jawa, Anda orang Sumatera, orang Sulawesi, orang Kalimantan, semua sampai Maluku, Papua, kita orang Indonesia masih ada hubungan dengan keturunan Nuh, ya, dan semua kita anak-anak Tuhan. Mari kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Jadi saya berdoa di hari Imlek ini, kalau saudara ketemu dengan keluarga atau Anda merayakan, maka rayakan dengan sukacita, tapi dengan iman yang tidak goyah, dengan iman kepada Yesus. Lah Pak, bagaimana Pak dengan Cina sekarang? Saudara, memang pemerintahnya masih komunis, tetapi ada banyak pertobatan di sana. Gereja-gereja yang bangkit dan jiwa-jiwa dimenangkan. Karena nanti pun di Alkitab dicatat, dari tanah Sinim akan datang orang-orang yang bertobat. Itu kitab Yesaya menyatakannya. Dan itu dianggap sebagai daerah Cina situ. Nanti di kitab Wahyu menceritakan bagaimana dari timur ada pasukan yang datang. Saudara, mari kita belajar untuk terus mencari Tuhan. Apapun suku Anda, apapun kebangsaan Anda, kita anak-anak Tuhan. Kita harus cinta Yesus. Sekarang kita disatukan oleh darah Kristus. Mau yang merayakan Imlek, yang tidak merayakan Imlek, kita bersaudara dalam Yesus. Ya, karena itu mari jaga hati kita, bekerja sama, tidak usah memberatkan soal suku. Endingnya nanti kita sama-sama ke surga. Jaga hati kita, jaga iman kita. Tapi juga pesan hari ini, ada 2 perintah Tuhan, 2 hukum Tuhan dari 10 yang kita baca hari ini. Pertama, jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah dalam menyerupai bentuk apapun. Jadi saudara, jangan mau menyembah yang lain. Hanya sembah Yesus. Mungkin keluarga besarmu masih menyembah yang lain. Dengan lemah lembut, dengan bijak, jangan menghina mereka. Beritahu bahwa saya mau menyembah Tuhan saja. Karena bahkan saya ceritakan tadi, bahkan sebelum ada Konfusius dan Buddha sekitar tahun 500-an sebelum Masehi, tahun 2000-an sebelum Masehi, ditemukan bukti-bukti sejarah bahwa orang Cina menyembah Sangti, Raja Surga. Dan sampai hari ini pun, kalau ada tanya orang Cina, ada dewa-dewa ini, dewa itu, tapi yang paling tinggi siapa? Sangti. Sebelum kita berdoa, saya mau bacakan dalam Yesaya 49 ayat 12. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Ini bicara soal nubuatan tentang pertobatan di akhir zaman. Ada dari utara, ada dari barat. Kita kenal dari barat, orang-orang bule, orang-orang barat.
Tapi menarik, dan ada dari tanah Sinim. Dan tanah Sinim ini adalah tanah Tiongkok. Dari timur, daerah Sinim. Dalam berbagai konkordansi, berbagai tafsiran, semuanya menunjuk bahwa dari jauh utara, barat, tapi dari Sinim itu adalah dari daerah Tiongkok, daerah Cina. Dan hari-hari ini kita sedang menyaksikan dan mendengar bagaimana gereja di Cina mengalami pertobatan. Tapi juga orang-orang yang ada di Indonesia, ada di Asia Tenggara, gereja sedang bertumbuh. Dan memang kita orang Indonesia serumpun dengan orang-orang Cina ini kalau kita kembali kepada keturunan Nuh. Jadi saudara, mari dengan sukacita terus setia mengiring Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mungkin saat Imlek ini saudara akan ketemu dengan keluarga-keluarga, mereka masih kepercayaan, mereka masih agama lain, belum kenal Yesus. Tapi saudara dalam hatimu sudah ingat bahwa orang Cina pun awalnya dari keturunan Nuh, yaitu dari Yafet. Dan zaman dulu mereka menyembah satu Tuhan, Sangti itu. Jangan berdebat dengan mereka, kasih mereka, hormati mereka, doakan mereka. Tunjukkan Yesus hidup di dalammu. Jangan lagi menyembah patung, jangan menyembah berhala. Sembah Yesus, engkau anak-anak Tuhan. Yes, cinta Dia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Abba, Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun suku bangsa kami, apapun warna kulit kami, apapun bahasa kami adalah keturunan Nuh, dari Sem, Ham, dan Yafet, yang juga adalah keturunan Adam dan Hawa. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan ciptakan kami segambar dan serupa.
Dan biarlah kami terus menyembah Tuhan. Pada hari Imlek ini, biarlah kami terus menyembah Tuhan. Jaga setiap anak-anakmu, jaga setiap anak-anakmu. Jauhkan dari penyembahan kepada berhala, jauhkan dari menyembah sio-sio, jauhkan dari menyembah tradisi-tradisi, bahkan menyembah orang-orang yang sudah mati. Biar kami hanya menyembah Tuhan Yesus, Tuhan yang layak ditinggikan. Seperti orang-orang Cina zaman dulu, ribuan tahun yang dulu hanya menyembah satu Syangti, hanya menyembah satu Tuhan, bukan yang lain. Biar kami juga menyembah hanya satu Tuhan, bukan yang lain. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Tuhan menjaga, Tuhan beserta di tengah-tengah pandemi. Tapi perlindungan Tuhan nyata. Tuhan menjauhkan dari segala yang jahat. Juga dimanapun kami berada bersama keluarga, kami bisa menjadi berkat. Biar keluarga kami melihat ada Yesus dalam hidup kami. Ada Yesus yang hidup dalam hidup kami. Berkati Tuhan, biar kami bisa menjadi berkat. Satukan keluarga demi keluarga. Kami bisa menghormati orang tua, orang-orang yang lebih tua dari kami. Kami bisa memberkati dan membimbing orang-orang yang lebih muda dari kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Biarlah tahun yang baru ini hidup kami penuh sukacita, hidup kami bertumbuh, hidup kami diberkati Tuhan. Dan kami berkatakan tahun ke depan ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Dalam nama Yesus, berkati semua yang sudah melayani hari ini. Dan kami akan terima berkat-Mu Tuhan. Semua yang ikut satu teduh Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah Tuhan memberkati hidupmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jangan lupa kita sudah memberikan materi Komsel Keluarga Online. Jadi silahkan praktek kapanpun ada kesempatan bersama keluarga. Lalu Anda setel YouTube, cari di YouTube Efrata Church, ada tentang Komsel Keluarga spesial Imlek. Hanya tidak sampai setengah jam, maka Anda menyanyi bersama keluarga, lalu dengar firman, lalu Anda lihat ada drama yang bagus, dan juga Anda bisa mulai saling sharing dengan keluarga. Dan saya percaya yang mau praktek, keluarganya pasti diberkati, kita bisa lebih saling menghormati. Ya, selamat tahun baru, Tuhan memberkati.